Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia. Saya dari kelas D jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan fiskal untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah perencanaan pajak. Nah, langsung saja kita masuk pada definisi dari laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pada kewajiban pajak. Nah, selain itu, definisi dari laporan keuangan fiskal ini juga terdapat pada Undang-Undang Perpajakan 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT PPh badan adalah laporan perusahaan atau laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi perusahaan. Kita masuk ke definisi penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Nah, sedangkan pada aktivitas, yaitu yang pertama pendaftaran sebagai wajib pajak badan, yang kedua melaksanakan kewajiban pembukuan, dan yang ketiga kewajiban penutup. Selanjutnya kita masuk pada rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal. Nah, di sini menjelaskan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal menimbulkan beberapa dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Mungkin perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Yang pertama itu ada akuntansi komersial mendasar laba pada konsep dasar akuntansi. Yang kedua, akuntansi fiskal tujuan utamanya adalah pada penerimaan negara. Selanjutnya kita masuk pada standar akuntansi keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, setelah kita membahas mengenai definisi dari laporan keuangan fiskal, tentang perundang-undangan dan peraturan, dan juga perbedaan-perbedaan yang ada dalam laporan keuangan fiskal, selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh soal dari PT Laris Manis. Nah, PT Laris Manis ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta. Dan berikut ini adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015. PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dalam rupiah. Penjualan sebesar 1.800.000.000 rupiah, retur penjualan 60 juta rupiah, potongan penjualan 50 juta rupiah. Nah, untuk menghasilkan penjualan bersih itu yaitu pada jumlah penjualan dikurangkan dengan retur penjualan dikurangi lagi dengan potongan penjualan, maka akan menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.690.000.000 rupiah. Nah, pada harga pokok penjualan sebesar 1.080.000.000 rupiah, ini dikurangi dengan harga dari penjualan bersih, yaitu akan menghasilkan laba kotor sebesar 610 juta rupiah. Berikut ada biaya umum dan administrasi sebesar 168.600.000 rupiah dan biaya penjualan sebesar 86 juta rupiah. Nah, pada laba kotor dikurangi dengan biaya umum dan administrasi dikurangi lagi dengan biaya penjualan, maka akan menghasilkan laba operasional sebesar 355.400.000 rupiah. Dan pada penghasilan bunga deposito 50 juta rupiah dan
jumlah dari laba operasional dikurangi dengan penghasilan bunga deposito, maka akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp405.400.000. Nah, selanjutnya penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut. Untuk hasil penjualan, jumlah penjualan dalam tahun 2015 adalah Rp1.800.000.000, terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebesar Rp1.500.000.000 dan sisanya belum dilunasi. Lanjut, pada retur penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar Rp50.000.000. Untuk potongan penjualan diberikan karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Lanjut, kita masuk pada harga pokok penjualan. Persediaan awal 2015 sebesar Rp162.000.000, pembelian selama 2015 sebesar Rp1.100.000.000, dan untuk jumlah tersedia untuk dijual itu dari persediaan awal 2015 ditambah dengan pembelian selama 2015 sebesar Rp1.262.000.000, dan persediaan akhir 2015 sebesar Rp182.000.000, harga pokok penjualan sebesar Rp1.080.000.000. Data yang berhubungan dengan HPP adalah perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Persediaan awal pada harga perolehan sebesar Rp162.000.000, untuk harga pasar sebesar Rp170.000.000, dan untuk persediaan akhir sebesar Rp190.000.000 pada harga pasar sebesar Rp182.000.000. Dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran sebagai berikut. Komisi pembelian tanpa bukti sebesar Rp5.000.000, biaya lain-lain tanpa bukti sebesar Rp5.000.000, biaya angkut ada bukti sebesar Rp45.000.000. Lanjut, kita masuk pada biaya umum dan administrasi. Nah, yang pertama, gaji pimpinan dan karyawan sebesar 75 juta, uang lembur karyawan sebesar 5 juta rupiah, tunjangan cuti sebesar 4 juta rupiah, penggantian pengobatan sebesar 6 juta rupiah, PPh pasal 21 ditangguhkan perusahaan sebesar 2.700.000 rupiah, bonus prestasi kerja 1 juta rupiah, pakaian seragam satpam sebesar 5 juta rupiah. Untuk biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta rupiah, biaya penyusutan ruang dinas sesuai fiskal sebesar 2.500.000 rupiah, biaya perjalanan dinas ke LN sebesar 6 juta rupiah, biaya perjalanan dinas ke DN sebesar 7.500.000 rupiah, biaya rapat dan penataran sebesar 2 juta rupiah, sewa mesin fotokopi sebesar 6 juta rupiah, kerugian piutang sebesar 15 juta rupiah, penyusutan gedung sesuai fiskal sebesar 3 juta rupiah, penyusutan inventaris sesuai fiskal sebesar 6 juta rupiah, koran dan majalah sebesar 700.000 rupiah, listrik, air, dan telepon sebesar 10.400.000 rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 7.800.000 rupiah. Maka total keseluruhan yaitu sebesar 168 juta rupiah. Biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi adalah di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta rupiah dan semuanya atas nama pribadi. Di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta rupiah. Dalam biaya telepon masuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta rupiah, penyisihan kerugian termasuk pembayaran telepon rumah direktur sebesar 1 juta rupiah. Penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih tahun 2015 sebesar 2 juta rupiah. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan sebesar 300.000, biaya lain-lain tidak didukung bukti. Nah, kita masuk pada biaya penjualan. Gaji dan upah sebesar 30 juta rupiah, sewa rumah mes karyawan sebesar 3 juta rupiah, bonus prestasi sebesar 4 juta rupiah, biaya perjalanan dinas sebesar 20 juta rupiah, biaya iklan dan reklam sebesar 5 juta rupiah, biaya pengiriman sebesar 12 juta rupiah, penyusutan gedung sesuai fiskal sebesar 3 juta rupiah, penyusutan inventaris sesuai fiskal sebesar 4 juta rupiah, biaya lain-lain sebesar 5 juta rupiah. Data yang berhubungan dengan biaya penjualan sebagai berikut.
Yang pertama itu di dalam gaji dan upah termasuk 1. Penggantian pengobatan itu sebesar Rp1.500.000 untuk pemberian makan siang sebesar Rp300.000. Nah, karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Dan biaya perjalanan dinas yang pertama itu tiket pesawat dan hotel sebesar Rp12 juta, honor perjalanan dinas sebesar Rp6 juta, pengeluaran yang tidak ada bukti sebesar Rp2 juta, biaya iklan termasuk sumbangan sebesar Rp1 juta, biaya lain-lain dan ada bukti sebesar Rp2.500.000. PPh yang dibayar di muka, PPh pasal 25 sejumlah Rp60 juta, PPh final, PPh pasal 23 atas bunga deposito sebesar Rp10 juta. Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas, akan disusun laporan keuangan fiskal secara melakukan koreksi-koreksi fiskal. Nah, lanjut untuk koreksi fiskal hasil penjualan. Letur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai Rp50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi sebesar Rp60 juta, maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar Rp10 juta. Nah, untuk beban pokok penjualan persediaan awal 2015 sebesar Rp162 juta, untuk pembelian selama 2015 sebesar Rp1.090 juta. Untuk jumlah tersedia untuk dijual ini total dari persediaan awal 2015 ditambahkan dengan pembelian selama 2015 yaitu sebesar Rp1.252 juta. Untuk persediaan akhir 2015 sebesar Rp190 juta. Untuk harga pokok penjualan sebesar Rp1.062 juta. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah Rp1.080.080. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp18 juta. Untuk biaya umum dan administrasi, biaya yang tidak dapat dikurangkan yaitu yang pertama penggantian pengobatan sebesar Rp6 juta, PPh pasal 21 ditangguhkan perusahaan sebesar Rp2.700.000, biaya antar jemput karyawan sebesar Rp3 juta, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp2 juta, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp1 juta, dan untuk koreksi kerugian piutang sebesar Rp13 juta, untuk koreksi biaya koran dan majalah sebesar Rp400.000, koreksi biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp1 juta, biaya lain-lain sebesar Rp7.800.000. Nah, untuk jumlah keseluruhan dari biaya umum dan administrasi sebesar Rp36.900.000. Berikut kita masuk pada biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan yaitu yang pertama pada pengobatan dan uang makan sebesar Rp1.800.000, sewa rumah untuk mes sebesar Rp3 juta, biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar Rp2 juta, sumbangan sebesar Rp1 juta, dan biaya lain-lain tanpa bukti pendukung sebesar Rp2.500.000. Dan jumlah keseluruhan dari biaya penjualan sebesar Rp10.300.000. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp10.300.000. Nah, karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp50 juta atas bunga deposito. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT Laris Manis periode yang berakhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dalam rupiah. Yang pertama, penjualan. Untuk akuntansi sebesar Rp1.800.000.000, koreksi tidak ada, fiskal sebesar Rp1.800.000.000. Potongan penjualan yaitu sebesar Rp60 juta, untuk koreksi dikurangi dengan Rp10 juta, fiskal Rp50 juta. Nah, potongan penjualan ini pada akuntansi sebesar Rp50 juta, untuk koreksi tidak ada, untuk fiskal Rp50 juta. Lanjut kita masuk pada penjualan bersih sebesar Rp1.690.000.000, untuk koreksi tidak ada, untuk fiskal sebesar Rp1.700.000.000. Nah, selanjutnya untuk beban pokok penjualan sebesar Rp1.080.000.000, untuk koreksi dikurangi dengan Rp18 juta, dan untuk fiskal sebesar Rp1.062.000.000.
Nah, masuk pada laba kotor pada akuntansi sebesar 610 juta rupiah, untuk koreksi tidak ada, untuk fiskal sebesar 638 juta rupiah. Lanjut pada biaya umum dan administrasi pada akuntansi sebesar 168.600.000 rupiah, untuk koreksi dikurangi dengan 36.900.000, pada fiskal sebesar 131.700.000. Untuk biaya penjualan sebesar 86 juta rupiah, untuk koreksi dikurangi dengan 10.300.000 rupiah, untuk fiskal sebesar 75.700.000 rupiah. Nah, untuk laba operasional sebesar 355.400.000 rupiah, untuk koreksi tidak ada, untuk fiskal sebesar 430.600.000 rupiah. Nah, untuk penghasilan bunga deposito pada akuntansi sebesar 50 juta rupiah, untuk koreksi 50 juta rupiah, dan untuk fiskal 0. Untuk laba bersih sebelum pajak pada akuntansi sebesar 405.400.000 rupiah, untuk koreksi tidak ada, untuk fiskal sebesar 430.600.000 rupiah. Nah, untuk PPH ini, PPH pada fiskal yaitu sebesar 107.650.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak untuk fiskal yaitu dengan jumlah total 322.950 juta. Nah, untuk laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 322.950.000 rupiah. Nah, untuk PPH badan yang terutang adalah 430.600.000 rupiah dikalikan dengan 25%, maka akan menghasilkan 107.650 rupiah. Untuk kredit PPH pasal 25 yaitu sebesar 60 juta rupiah, maka untuk PPH yang masih harus dibayar yaitu jumlah dari PPH badan yang terutang tadi dengan kredit PPH pasal 25, maka akan menghasilkan 47.650.000 rupiah. Nah, itulah hasil laporan laba rugi dari PT Laris Manis dari periode yang berakhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang apa itu definisi laporan keuangan fiskal, tentang perundang-perundangan dan peraturan, dan juga pembahasan tentang contoh soal penggunaan laporan keuangan fiskal. Selain itu, pada penjelasan kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai penyebab perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Penyebab perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial sendiri terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, adanya perbedaan atau beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, adanya pendapatan yang tidak dapat ditambahkan dengan penghasilan lainnya. Ketiga, adanya transaksi yang terutang pajak namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan yang berkaitan dengan PPN. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi laporan keuangan fiskal. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin pada video kali ini masih terdapat berbagai kekurangan baik dalam segi pembacaan, penjelasan, ataupun dalam penyajian materi. Apabila terdapat kesalahan kata dan sebagainya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.